Simak dan ikuti kajian bersama Ustadz Abu Hasan Suparno di channel YouTube Abu Hasan Suparno Official, menebar dakwah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang memberikan kepada kita semua, kenikmatan yang sangat banyak sekali. Seandainya kita disuruh menghitung satu persatu, ini kita tidak akan mampu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua kalinya, salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, yakni seluruh teladan kita, panutan kita, ketua kita, yakni Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia menjunjung sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kemudian saudara sekalian, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul Salasah. Ini tiga landasan utama. Kita memasuki yang terakhir, yaitu tiga hal yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ini adalah annaman atau ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahum muwalah man hadallah wa rasulahu walau kana aqrabu qarib. Sesungguhnya orang yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, maka tidak boleh bermualah atau berkasih sayang pada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun kerabat dekatnya. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang ketiga. Biasanya wajib bagi kita untuk apa? Wala dan barok. Wala itu apa? Wala itu mencintai karena Allah, ya barok itu membenci karena Allah. Dan banyak sini yang perintah-perintah dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW tentang masalah ini. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan di sini ya bahwasanya sesungguhnya ya berwala atau berkasih sayang atau mencintai orang yang memusuhi Allah, maka ini menunjukkan bahwa dalam hatinya itu ada kelemahan iman. Jadi
iman kepada Allah dan Rasulnya ini lemah dalam hatinya. Kalau dia ya, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian di sini ya disebutkan bahwasanya ya bukan termasuk dari orang yang berakal, yang mewajibkan kepada manusia untuk mencintai atau memusuhi orang yang dicintai. Ya, orang yang dicintai seharusnya yang dicintai siapa? Kaum muslimin, tapi dia memusuhinya. Seharusnya dia memusuhi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, akan tapi dia ya memusuhi orang yang dicintai. Seharusnya apa? Seharusnya dia orang yang dimusuhi seharusnya dia apa? Orang muslim, orang mukmin, akan tapi dia ya, malah mencintai apa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka di sini sebutkan ya bagaimana kesimpulannya ya, kalau terhadap orang yang mukmin, orang muslim ya kita mencintai, kita menolong. Tapi terhadap orang-orang yang ya, memusuhi Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh ya, berwala ataupun berkasih sayang pada mereka tersebut. Kemudian di sini disebutkan ya, adapun berwala atau mencintai orang-orang kafir ini dengan cara apa? Ini dengan menolong mereka, menolong dan membantu mereka atas ya, kekafiran dan kesesatan, ya, termasuk bermualah atau berkasih sayang kepada orang-orang kafir ini ya, menolong mereka. Menolong dengan apa? Ya, menolong di atas kekafiran mereka dan kesesatan. Ini yang dilarang dalam agama, nggak boleh tolong menolong dalam masalah ini, dalam kekafiran. Kemudian juga mencintai dengan ya, perbuatan ini menyebabkan apa? Yang menjadikan sebab ya, bercinta dengan mereka, yang mencintai mereka dengan perbuatan banyak sekali. Dengan perbuatan. Kemudian sini termasuk ya, mencintai mereka orang kafir ini dengan cara ya, berbagai cara, tidak hanya satu cara, ini banyak cara, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ini kalau meniru mereka pada hakikatnya ya, mencintai mereka, yang mencintai orang-orang kafir. Maka ini tidak dilakukan lagi. Yang demikian bisa menghilangkan ya, keimanan keseluruhan atau secara total ya. Menghilangkan semuanya atau bahkan menghilangkan kesempurnaan iman. Dengan demikian menolong orang-orang kafir ya, bermualah dengan mereka, ini bisa dijadikan apa? Ya, lemah keimanan. Bahkan bisa jadi imannya itu bisa hilang. Maka wajib bagi seorang mukmin ini ya, dia memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah karib kerabat ya, walaupun kerabat dekatnya. Kalau dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh berwala dengan mereka, tidak boleh mencintai mereka, bahkan apa? Kita menjauh dari mereka agar apa? Tidak ya, mudah terpengaruh oleh mereka. Akan tapi hal tersebut ya, tidak menghalangi untuk memberikan nasihat dan mendakwakan kebenaran ya. Walaupun mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka ya, tidak menghalangi bagi kita apa? Untuk memberikan nasihat kepada mereka, mendakwai kebenaran ya. Tapi ya, kita apa? Harus mengetahui, harus dengan cara dakwah yang benar, cara yang hikmah ya.
dengan lemah lembut, kemudian dengan santun, dan dengan cara yang lainnya. Dan dakwah ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, ini dengan ucapan tadi, bukan nasihat dengan kata-kata yang baik, kata sopan, santun. Kemudian yang kedua, kita dengan perbuatan. Dengan perbuatan bagaimana? Ya membantu mereka, bisa membutuhkan bantuan kita berikan, bisa bantuan harta ataupun tenaga, atau juga pikiran. Apabila orang nanti kerabat kita misalnya orang kafir, seandainya meminta pendapat dari kita berikan pendapat pada mereka semampu kita. Atau juga tatkala mereka sedang sakit, kita tengok, bisa jadi dengan perbuatan ini lebih mengena daripada ucapan. Jadi kesimpulannya jadi kita sini perkara yang ketiga ini intinya tidak boleh kita berwala atau berkasih sayang atau mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Maka adalah kita yang menjauhi mereka. Akan tetapi sini kita tidak menghalangi untuk memberikan nasihat, untuk mendakwai mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.